Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhat talamidz wa tilmizat, hayya nashkurillah fi hadzal yaum istata'na an nahdura fi hadhil muqabalah al-iftiradiyah. Mari kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa bertemu pada pembelajaran daring ini yang merupakan proses pembelajaran terakhir untuk mata pelajaran bahasa Arab di semester ganjil kelas 11. Ya, tentu saja ini sesuatu kondisi yang sangat jauh dari harap yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, karena kan adanya pandemi yang mengharuskan kita belajar dari rumah. Belajar di sekolah saja agak banyak kesulitan yang dihadapi, khususnya dalam mengajarkan bahasa Arab, apalagi ketika belajarnya dari rumah. Salatan wa salaman daiman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi qad hamalan nas minadz zulumati ila nur, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ayuhat talamiz wa tilmizat, para siswa maupun siswi, tashilali wa tafhiman lakum sa'antiku bil lughatil Indonesia, supaya memudahkan saya dalam mengajar dan kalian mudah untuk memahami, maka saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Baik, sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, dan materi ini juga sudah pernah kalian pelajari melalui video yang saya bagikan, yang mungkin kalau ada yang sudah mengikuti videonya, ada yang kurang dimengerti atau dipahami. Kalau kalian lupa yang mana materinya, itu adalah materi yang saya suruh kalian menuliskan contoh di buku catatan kalian dari yang ada pada video. Contoh al-adadu wal ma'dud. Jadi al-adadu di dalam bahasa Arab itu artinya bilangan atau angka. Wa itu artinya dan. Al-ma'dud itu artinya benda yang dibilang atau benda yang dihitung. Al-adadu wal ma'dud, bilangan dan benda yang dibilang. Ya, jadi al-adadu al-ma'dud. Jadi ada bilangan, ada benda yang dibilang. Ada bilangannya, ada bendanya. Nah, di dalam bahasa Arab, untuk benda yang berjumlah 1 sampai dengan 2, itu aturannya seperti sebagaimana bisa kalian lihat pada slide yang saya share. Jadi aturannya untuk menyebutkan sebuah adat ma'dud, oh ya, sebelum saya jelaskan lebih jauh, kalau kalian bingung apa itu bilangan dan yang dibilang atau adat ma'dud, itu adalah untuk menjelaskan jumlah dari sebuah benda. Contohnya, 1 pulpen, 2 siswa, 3 pohon, 4 batu, 5 guru. Nah, seperti itu namanya adat ma'dud. Ada angkanya, misalnya 5, ada bendanya yang dihitung atau yang dibilang. Guru misalnya. Jadi 5 guru, ada di situ angkanya, ada juga benda yang dibilang. Nah, untuk menunjukkan adat ma'dud jumlah 1 sampai 2 di dalam bahasa Arab, aturannya sebagai berikut. Yang pertama, ma'dud terletak di depan, baru diikuti dengan adatnya. Ma'dudnya itu tadi adalah benda yang dihitung. Jadi benda yang dihitung itu diucapkan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan angkanya atau bilangannya. Jadi bendanya dulu, baru bilangannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, bendanya dulu baru bilangannya, berarti saya misalnya
saya mau bilang satu meja, maka di dalam bahasa Arab dituliskan meja, kemudian satu. Meja, kemudian satu. Karena ma'dudnya itu di depan. Baru kemudian angkanya di belakangnya. Kemudian aturan yang kedua, jadi kaidah itu artinya aturan. Aturan yang kedua, atau kaidah yang kedua, adat dan ma'dud itu selalu sama jenisnya. Jenis apa yang dimaksud adalah jenis kalau ma'dudnya muzakkar, maka ya ini. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya juga muzakkar. Sebaliknya, kalau ma'dudnya muannats, maka adatnya juga muannats. Jadi kalau bendanya itu dalam bentuk muzakkar, maka bilangannya itu harus dalam bentuk muzakkar. Selalu pasangan seperti itu. Sebaliknya, kalau bendanya itu muannats, maka bilangannya juga itu harus muannats. Nah, untuk jumlah 2, maka kita akan menggunakan bentuk kata benda yang ditambahkan dengan ani atau aini. Nah, ini yang sudah kita bahas juga di pekan lalu untuk bagian isim tasniyah atau isim yang berjumlah 2. Oke, untuk lebih memahamkan kalian terkait dengan ini, maka kita akan langsung masuk ke contoh. Oke. Nah, jadi di sebelah kanan di atas ini bisa kalian lihat adalah angka-angka dalam bahasa Arab. Mulai dari 1 sampai dengan 10. Kalau angka 0 itu tidak kita gunakan di sini karena kalau angkanya 0 ya berarti bendanya tidak ada, jadi tidak perlu disebutkan. Jadi ada wahidun itu untuk 1, ithnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, thamaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada al-ma'dud dan al-adadu. Al-ma'dud, al-adadu. Jadi syaratnya tadi yang pertama, ma'dudnya itu disebut terlebih dahulu, baru kemudian adatnya. Bendanya dulu, baru kemudian angkanya atau bilangannya. Dan syarat yang kedua, kalau bendanya muzakkar, maka angkanya juga harus muzakkar. Begitu juga sebaliknya. Nah, contoh di sini kalian bisa lihat kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Mama ana kitabun? Ada yang tahu mama ana kitabun? Kitabun, enggak ada yang tahu? Agung, apa artinya Buku cetak. apa? Cetak, Ustaz. Buku cetak ya. Jadi kitabun itu buku cetak, wahidun artinya 1. Jadi ini artinya buku yang 1 atau 1 buku. Seperti itu. Jadi untuk mengucapkan 1 buku di dalam bahasa Arab, maka penulisannya kitabun wahidun. Kitabun wahidun, buku yang 1 atau 1 buku artinya. Begitu juga contoh untuk yang muannats. Contohnya di sini adalah majallatun. Majallatun. Siapa yang tahu artinya majallatun? Selain Nur Fadila. Majallatun. Apa artinya majallatun? Aina ya? Muarja? Nur Hikmah? Ini tidak ada orangnya atau apa? Ada ji Pak orangnya Pak. Ada Pak. Kenapa? Ada aja Pak. Ya, apa artinya majallat? Ada ji Pak. Majallatun apa artinya? Kurang tahu Kak Pak. Berubah.
Oke, saya tanya dulu. Kalau kursiun apa artinya? Kursi. Apa Pak? Apa Pak? Kursiun. Kursi. Nah, kalau majallatun? Majalah. Surat kabar Pak. Kabar itu orang, Pak. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya majalah. Karena dia berbentuk mu'annas, maka untuk mengucapkan satu majalah di dalam bahasa Arab atau majalah yang satu, maka di belakangnya itu bukan wahidun, tapi wahidatun. Jadi ditambahkan juga tun. Ya, jadi diingat salah satu ciri mu'annas, dia memiliki tamarbutah atau tak bundar di akhirnya. Tapi tidak semua. Cuma secara umum, kebanyakan kalau mu'annas itu dia berakhiran tun. Tun itu tamarbutah, tun itu tabundar. Ya sama saja. Yang penting kalian mengerti. Majallatun itu mu'annas karena salah satu alasannya dia tamarbutah. Nah, karena majallatun ini mu'annas, maka angkanya itu dia harus dalam bentuk mu'annas juga. Jadi bukan wahidun. Jadi bukan wahidun, tetapi wahidatun. Oke, saya harap sampai di sini kalian mengerti. Yang tidak mengerti, silakan bertanya. Silakan bertanya, tidak apa-apa. Sudah mengerti ya? Atau tidak? Ya. Pak, mohon maaf Pak. Bisa diulang Pak? Ya. Bisa diulang Pak? Oke, saya ulang. Dari mana diulang? Dari awal? Dari kitabun? Iya Pak. Oke, baik. Saya kembali dulu ke sini. Ya, jadi ada aturannya kalau untuk mengucapkan benda, jumlah benda di dalam bahasa Arab ya, jumlah benda di dalam bahasa Arab atau adat ma'dud, khusus untuk yang berjumlah 1 sampai 2 itu syaratnya ini. Ma'dudnya terletak di depan, baru kemudian diikuti adatnya. Ma'dud itu tadi, ma'dud itu bendanya, benda yang dibilang. Kemudian baru diikuti adatnya atau bilangannya. Jadi bendanya dulu, baru bilangannya. Yang kedua, jenisnya harus sama. Baik bendanya ataupun bilangannya itu sama-sama harus berjenis sama, muzakkar dan muzakkar, mu'annas dan mu'annas. Kemudian untuk yang berjumlah 2 nanti. Nah, jadi bukan wahidun kitabun, bukan. Karena jumlah bukunya itu cuma 1. Kan kalau kita terjemahkan langsung saja, 1 buku, 1 kan wahidun. Buku itu kitabun. Jadi kalau 1 buku wahidun kitabun kalau diterjemahkan langsung. Nah, tapi karena ada aturannya, ada syaratnya, maka kitabun ini disebutkan terlebih dahulu. Bukunya dulu, bendanya dulu disebut bukunya. Kitabun, baru kemudian wahidun, baru kemudian 1. Itu syaratnya. Nah, karena kitabun ini bentuknya muzakkar, tidak ada ta marbutannya di belakang, tidak ada ta bundarnya, tidak berakhiran tun seperti majallatun ini, maka dia menggunakan angkanya di sini wahidun. Wahidun itu muzakkar karena tidak ada ta marbutannya, tidak ada tun di belakangnya, tidak ada tunnya seperti ini. Jadi satu buku cetak kitabun wahidun. Sampai di sini Nur Fadilah sudah mengerti? Mengerti Pak. Oke. Nah, majallatun di sini kita tidak bisa bilang wahidun. Kenapa? Karena majallatun itu mu'annas. Mu'annas itu salah satu cirinya dia berakhiran tamarbutah, tabunda, tun, majalah tun. Makanya di sini dari wahidun dia berubah menjadi wahidatun. Dari wahidun berubah menjadi wahidatun.
Ini bentuknya akan selalu seperti ini kalau dia muannas. Jadi wahidun, kemudian wahidatun. Ya, bagaimana Nur Fadilah, sudah dipahami nak? Paham, Pak. Baik, mudah-mudahan yang lain juga seperti itu ya. Nah, aturan yang sama juga berlaku untuk benda yang berjumlah 2. Kalau di pekan lalu itu istilahnya tasniyah. Benda yang berjumlah 2. Ciri-cirinya itu tinggal ditambahkan ani atau aini. Ya, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat kitabun ini. Oke. Kitabun ini untuk menunjukkan satu buku. Nah, bagaimana kalau saya mau bilang 2 buku? Apakah saya langsung bilang kitabun isnani? Karena kan isnani itu 2. Ya, isnani itu 2. Diperhatikan. Jadi isnani itu artinya 2. Nah, kalau langsung saya terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, 2 buku. Isnani kitabun. Tapi ada persyaratannya tadi, untuk benda yang berjumlah 1 sampai 2. Bendanya dulu yang sebut. Jadi kita harus sebutkan dulu ini. Kitabun, baru kemudian isnani. Nah, apakah langsung seperti itu? Nah, tidak. Kenapa? Karena untuk menunjukkan benda yang berjumlah 2, itu harus ditambahkan ani atau aini. Yang mana saya maksud seperti itu. Jadi, banyak ini, dia harus ditambahkan alif dan nun. Jadi dari bun dia menjadi ya, dari bun dia menjadi bani. Dari bun dia menjadi bani. Itu untuk merubah satu buku menjadi 2 buku. Jadi dari kitabun dia menjadi kitabani. Ini sudah dibahas di pekan lalu. Saya ulang saja supaya lebih terpahami. Kitabani. Nah, inilah kemudian yang kalian bisa lihat di sini, kitabani. Nah, baru setelah kitabani kita sebut angkanya ithnani. Jadi ini artinya buku yang 2. Buku yang berjumlah 2 atau 2 buku. Seperti itu. Itu untuk menjelaskan, untuk mengucapkan benda yang berjumlah 2 di dalam bahasa Arab. Kalau kalian ingat pelajaran yang pekan lalu, ketika saya menyebutkan kata kitabun, itu sebenarnya sudah berarti sebuah buku. Nah, kenapa kita tambahkan lagi wahidun? Itu untuk menegaskan bahwa memang ada sebuah buku. Kitabun wahidun. Benar-benar ada sebuah buku. Kitabani, ithnani. Benar-benar ada 2 buah buku. Nah, selanjutnya, di sini kalian akan lihat, kalau kita mau bilang 2 majalah itu bagaimana? Nah, majallatun, dia berubah menjadi majallatani. Jadi tun di sini, dia ditambahkan juga alif dan nun, menjadi majallatani. Jadi tunnya ini berubah. Dia berubah menjadi ta biasa. Ta ni. Jadi majallatun menjadi majallatani. Sebagaimana kalian bisa lihat di sini. Jadi semua bentuk muannas, cara mengubahnya sama, ditambahkan ani atau aini. Jadi kitabaini ini juga bisa menjadi kitabaini
Nah, di sini bukan ithnani lagi, tapi itsnaini. Nah, seperti kalian lihat di di contoh-contoh mungkin yang sudah kalian pernah baca. Jadi kitabaini itsnaini, kitabani ithnani. Kalau kalian bingung ya ini cukup ini dulu yang dihafalkan. Kitabani ithnani. Nah, kemudian selanjutnya majallatani ithnatani. Jadi bukan ithnani lagi tapi ithnatani karena dia muannas. Ya mungkin akan terdengar cukup rumit, tapi rumus yang ini itu akan berlaku seterusnya untuk benda yang berjumlah 1 sampai 2. Oke, untuk lebih memahamkan kalian, kita permudah dulu dari awal. Kalau saya mau bilang sebuah majalah di dalam bahasa Arab, dua buah majalah di dalam bahasa Arab. Jadi kalau saya menerjemahkan secara langsung saja saya terjemahkan dua majalah. Berarti saya harus menyebutkan jadi kan yang kita pernah hafalkan dua itu ithnani. Nah, jadi dua ithnani, bahasa Arabnya majalah adalah majallatun. Jadi kalau saya sekedar menerjemahkan saja langsung, maka saya akan menulis ithnani majallatun. Nah, ini kalau saya terjemahkan langsung. Tapi ada syarat atau kaidah yang harus diikuti. Nah, tidak bisa langsung diterjemahkan seperti itu. Kata majallatun ini harus berada di depan. Kata majalah itu harus berada di depan. Kemudian diikuti dengan angka 2. Nah, karena dia angka 2, maka saya tidak bisa bilang majallatun. Ini saya harus ubah menjadi majallatani. Nah, baru saya ikuti dengan angka 2 di belakangnya. Karena majallatani ini aslinya majallatun yang merupakan muannas, maka saya harus bilang ithnatani. Bukan ithnani lagi. Sama dengan wahidun tadi. Karena dia kitabun wahidun, karena dia kitabun, maka kita pakai wahidun. Tapi karena majallatun itu muannas, ada tamarrutanya, maka saya harus bilang wahidatun, bukan wahidun. Sama dengan ini. Karena majallatani, maka saya tidak bisa bilang ithnani. Saya harus bilang ithnatani. Yang menariknya adalah ketika kita menyebutkan tun di belakang majallatun, otomatis kita harus bilang juga tun di belakang wahidun. Jadi wahidatun. Jadi ada kemiripan, ada kemiripannya, ada iramanya lah ceritanya. Majallatani, ithnatani. Jadi sama akhirnya tani, tani. Tun, tun. Kira-kira seperti itu untuk menjelaskan ketika kita mau mengucapkan benda dengan jumlah 1 sampai 2. Oke. Bagaimana anak-anak sekalian? Bisa dipahami? Atau bingung? Ya, Ainaya ada apa, Nak? Paham gitu, Pak. Alhamdulillah. Saya sangat senang kalau ada yang bilang paham. Mudah-mudahan yang lain juga seperti itu. Tolong bertanya, enggak apa-apa. Silakan bertanya supaya kita bisa jelaskan. Ya. Nah, ini sudah pernah kalian tulis, tapi tolong jangan lihat catatannya, supaya kalian betul-betul paham. Ini cara untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, atau cara untuk menyebutkan benda yang berjumlah 1 sampai 2. Oke. 1 pintu. Ada yang masih ingat enggak? Pintu, bahasa Arabnya pintu. Ini sudah pernah kita catat di semester lalu sebenarnya. Kalau kalian masih punya catatannya, ma bil lughatil arabiyah pintu. Apa bahasa Arabnya pintu? Babun. Oke. Syukran. Ada yang berbeda?
Ada yang punya jawaban lain? Nggak ada ya? Oke, betul. Jadi babun itu pintu. Babun itu pintu. Kemudian apa yang saya harus katakan ketika saya mau bilang satu pintu? Jadi babun. Oke, babun itu pintu. Lantas apa yang saya katakan kalau saya mau bilang satu pintu? Apakah saya bilang wahidun babun? Babun wahidun. Iya, syukran. Siapa itu tadi yang menjawab? Utami, Pak. Oke, mumtaz, syukran, jahit. Jadi kita tidak bilang wahidun babun, meskipun kalau kita secara bahasa itu betul. Kalau kita terjemahkan satu persatu itu betul, tapi ada aturan di dalam menerjemahkan. Makanya kita harus menyebutkan dulu babun, baru kemudian wahidun. Jadi bukan wahidun babun, tetapi babun wahidun. Satu buah pintu. Oke, sudah benar ya. Nah, selanjutnya satu buah. Maksudnya ini buah, ya buah. Buah di dalam bahasa Arab adalah Fakihatun wahidatun. ya. Jadi buah di dalam bahasa Arab itu fakihatun. Fakihatun. Nah, lihat di sini, ini ada tunnya, berarti dia muannas. Dia muannas, bukan muzakkar. Nah, kalau saya langsung mau terjemahkan begitu saja, ini sudah tadi dijawab tadi sama siapa, Inaya ya. Kalau langsung saya mau terjemahkan, berarti wahidatun, oke, wahidun dulu. Wahidun fakihatun. Nah, ini tidak cocok, tidak ketemu. Kenapa? Di sini ada tunnya. Berarti ini di sini bukan wahidun, tetapi wahidatun. Nah, apakah sudah langsung benar? Tidak. Kalau dari segi pasangan, ini sudah betul berpasangan. Kenapa? Ini mu'annas pakai tun, ini juga mu'annas pakai tun. Tapi ada aturan lain yang menyebutkan bahwa untuk yang berjumlah 1 sampai dengan 2, itu bendanya harus disebutkan terlebih dahulu. Makanya kita harus sebut dulu fakihatun, baru kemudian wahidatun. Fakihatun, wahidatun. Nah, seperti itu untuk satu pintu dan satu buah. Nah, sekarang kita mau menerjemahkan 2 meja. Ada yang tahu enggak apa bahasa Arabnya? Mabil lugatil Arabiyah, meja. Bahasa Arab Muktabun. maktabun. Oke, syukran. Nur Fadila lagi. Yang lain, Maktabun. ya, nanti yang lainnya, nanti Nur Fadila jangan jawab itu yang terakhir, yang sekolah itu. Kasih kesempatan yang lain. Jadi kalau meja, oke, kita terjemahkan meja. Jadi saya ajarkan dari dasar. Ini meja ini sudah pernah kita pelajari juga di semester lalu di kelas 10. Jadi maktabun itu artinya meja. Maktabun. Nah, ini artinya meja. 2 meja berarti kalau saya langsung terjemahkan begitu saja, berarti saya tulis di sini ithnani. Karena ithnani itu 2.
Ini satu titiknya ya. Ithnani maktabun. Apakah sudah benar? Belum. Karena aturannya di sini 2 meja. 2 meja itu berarti saya harus tambahkan ani di belakang kata maktabun. Berarti maktabun ini unnya itu dihapus, diganti menjadi a. Bunyi A, atau dalam bahasa istilahnya fathah. Untuk bunyi A, dari bun menjadi ba. Lalu saya tambahkan alif. Bisa disambung? Bisa. Jadi maktaba ni. Apakah dengan kondisi ini sudah benar? Belum. Karena syaratnya bendanya dulu. Baru kemudian angkanya. Jadi ini ditukar. Oke. Ini ditukar menjadi maktabani ithnani. Maktabani ithnani. Jadi kita bisa merasakan iramanya, apa ya istilahnya, saya kurang tahu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya rima, akhirannya sama. Sama kayak pantun atau puisi yang berrima, itu akhirannya sama. Ini jadi dia berakhiran sama-sama ani dan ani. Maktabani ithnani. Makanya kalau di sini kita tambahkan aini dan tambahkan aini, maka dia menjadi maktabaini itsnaini. Ini sama saja artinya. Kapan dia digunakan itu akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi maktabaini. Maktabaini itsnaini. Maktabaini itsnaini. Ini sama saja. Jadi dia berakhirannya sama, aini dan aini. Maktabaini itsnaini. Ya, itu menerjemahkan 2 meja dalam bahasa Arab. Selanjutnya 2 sekolah. Mabil lugatil Arabiyah, sekolah. Madrasah. Madrasat. Muarjah. Madrasat. Madrasah. Apa? Ulang. Madrasat. Madrasah. Coba siapa lagi yang tadi selain Muarjah? Madrasah. Saya, Pak. Madrasah. Siapa lagi? Ada yang? Madrasatun. Iya. Semuanya sudah benar. Tinggal pengucapannya. Tapi saya yakin maksudnya sama. Jadi di dalam bahasa Arab sekolah itu madrasah. Madrasat. Penulisannya seperti ini. Madrasat. Penulisannya madrasatun. Tulisannya madrasatun. Kalau ini mau dibaca mati, itu tidak apa-apa. Kalau di akhir kata, dia menjadi madrasah. Nah, jadi bukan madrasat ya, bukan mati T, tapi mati H. Karena kalau tamarbuto dia mati, itu dibaca H. Nah, jadi madrasah. Jadi bahasa Arabnya sekolah itu madrasatun atau madrasah. Nah, sekarang saya mau bilang 2 sekolah. Nah, kalau saya mau bilang 2 sekolah, berarti saya harus mengubah madrasatun ini menjadi apa? Madrasatani. Madrasani. Ya, betul. Jadi ini tunnya ini dihapus. Diganti tak biasa. Mudarasatan. Madrasani. Satani. Jadi madrasah. Jadi tanya tadi itu berubah. Nah, jadi tak biasa. Madrasata.
Lalu ditambahkan ani, alif dan nun. Nun yang berbunyi i. Jadi madrasatani. Lalu saya mau sebut angka 2. Lalu saya sebut Isnan. Isnatani. ya. Jadi diperhatikan khusus untuk muannas, karena madrasah ini muannas, ingat madrasah ini muannas. Muannas ini muannas, ingat muannas. Jadi bukan madrasatani isnani. Bukan, tapi isnatani. Isnatani. Jadi diingat, itu tadi saya bilang ada rima di belakangnya, ada bunyi yang sama. Jadi bukan madrasatani isnani, tapi madrasatani isnatani. Ya. Kalau dia kalau dia maktabani, itu isnani. Tapi kalau madrasatani isnatani. Nah, kalau misalnya saya mau tambahkan aini, bukan ani. Kan sama. Jadi saya bilang madrasata ini apa? Madrasataini. Ada yang tahu sambungannya? Isnataini. Betul, isnataini. Madrasatani isnataini. Jadi ingat itu salah satu keunikannya atau keunikan dia berakhiran sama, bunyinya sama. Jadi kalau dia madrasataini ya berarti isna. Ini mohon maaf sekali ya. Tulisan sangat tidak beraturan. Karena saya bukan menulis di papan tulis. Intinya itu, bunyinya sama, madrasataini isnataini. Kalau madrasatani isnatani. Majallatani isnatani atau majallataini isnataini. Itu bunyinya sama di belakangnya. Itu untuk benda yang berjumlah 1 sampai 2. Nah, madrasatani isnatani. Ya, saya harap dengan contoh ini kalian lebih memahami. Nah, ini ada contoh sebuah kalimat. Jadi, ini ada typo di sini. Aku memiliki, harusnya memiliki ya. Di sini dikatakan, aku memiliki 1 buku dan Fatimah memiliki 2 buku. Indi itu artinya saya memiliki. Kitabun wahidun, 1 buku. Wa inda Fatimah, dan ini wa itu dan inda Fatimah, dan miliknya Fatimah atau Fatimah memiliki kitabani isnani. Ya. Kitabani isnani. Nah, sekarang kalau saya mau bilang aku memiliki 2 tas dan kamu memiliki 1 tas. Mabil lugatil Arabiyah, tas. Ada loh di semester 1. Tidak ingat. Tas itu dalam bahasa Arab. Hakibatun. Hakibatun, syukran. Sohi, benar. Hakibah. Hakibatun atau hakibah. Jadi kalau dibaca akhirnya ya hakibatun. Kalau ini dimatikan berarti hakibah. Nah, hakibah ini artinya tas. Nah, saya mau bilang saya memiliki 2 tas. Berarti di sini hakibatun itu harus diubah menjadi Hakibatani. ya. Hakibatani.
Haqibatani. Haqibatani. Lalu ditambahkan di belakangnya Isnatani. itnatani. Ya, sahih. Isnatani. Tani. Jadi bukan isnani ya. Isnatani. Haqibatani isnatani. Jadi aku memiliki apa tadi bahasa Arabnya? Indi. 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 Natani isnatani. Oke. Habatani isnatani. Wa inda. Wa indi. Nah, dan kamu memiliki itu bahasa Arabnya Wa inda. ka. Indaka. Indah. Indaka. Ini untuk laki-laki ya. Siapa ayam itu? Ya. Coba ada yang bisa terjemahkan? Indaka Satu orang. wahidatun. Coba Nur Paradila. Coba diterjemahkan. Terjemahkan ke bahasa Arab sih, Pak. Iya ya. Nur Paradila dulu. Indi. Nur Paradila. Nur Paradila ya. Nanti Nur Fadila. Kasih dulu yang lain. Dari aku memiliki 2 tas, Pak. Ya, sampai terakhir. Kalau bisa. Oh, ya. Indi hakibatani natani wa indika hakibatun wahidatun. Ini apa? Salah baca. Ini. Indaka wa indaka wa indaka hakibatun wahidatun. Sahih, mumtaz. Sudah benar ya. Jadi indi hakibatani ithnatani wa indaka hakibatun wahidatun. Jadi kalau kalian menerapkan kaidah atau aturan di dalam mengucapkan angka yang berjumlah 1 sampai 2, maka untuk menerjemahkan itu akan lebih mudah. Aku memiliki 2 tas, indi haqibatani isnatani wa indaka haqibatun wahidatun. Saya punya 2 tas, sementara kamu memiliki 1 tas. Iya. Seperti itu. Bisa kita lanjut ke angka yang berjumlah 3 sampai 10? Iya, Pak. Baik. Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk angka yang berjumlah 3 sampai 10, tidak usah dulu kalian pikir 11 sampai 1000 ya. Di atasnya ini itu sudah gampang karena 1 rumus. Tapi nanti itu dibahas. Kita fokus dulu ke angka 3 sampai 10. Kalau kalian sudah paham angka 1 sampai 2, ini angka 3 sampai 10 ini harusnya kalian bisa lebih paham lagi. Jadi ada kebalikan antara kaidah untuk angka 1 sampai 2 dan angka 3 sampai jumlah 3 sampai 10. Untuk letaknya. Kalau tadi benda yang berjumlah 1 sampai 2 itu di depan diletakkan ma'dudnya atau bendanya, maka untuk yang berjumlah 3 sampai 10 yang di depan itu adalah adatnya atau angkanya. Ya. Angkanya. Ya. Adatnya terletak di depan baru diikuti ma'dudnya. Angkanya dulu atau bilangannya dulu baru dengan yang dibilang. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, bendanya yang dibilang itu dalam bentuk jamak. Jamak atau majemuk. Kalau kalian ikuti pelajaran yang lalu, baik itu secara langsung melalui Zoom, ataupun melalui rekaman ulang, ataupun melalui video yang saya share di pertemuan-pertemuan sebelumnya,
maka ada nama bentuk jamak untuk kata benda. Ada bentuk jamak. Bentuk jamak itu adalah benda yang berjumlah lebih dari 2. Jadi kalau pekan lalu kita bahas mufrad, tasniyah, dan jamak, tunggal, ganda, atau berjumlah 2, dan di atas 2, itu namanya jamak. Nah, jamak ini ada yang punya rumus untuk yang berakal, dalam artian orang atau manusia. Nah, untuk benda itu dia tidak punya rumus tertentu. Namanya jamak taksir. Namanya jamak taksir, itu harus dihafal. Karena bentuknya antara jamak yang satu dengan jamak yang lain itu bisa berbeda-beda. Nanti kita akan contohkan. Selain bentuknya jamak, dia harus dibaca jar. Jar ini adalah istilah untuk menunjukkan harakat akhir atau tanda akhirnya itu berupa kasrah atau kasratain. Dia berbunyi i atau berbunyi in. Jadi selain dia berbentuk jamak, dia harus berbunyi i atau in. Nah, nanti supaya lebih paham nanti ada contohnya. Lalu yang ketiga, ini berkebalikan dengan kaidah untuk jumlah 1 sampai 2. Kalau tadi jumlah 1 sampai 2, baik adatnya maupun ma'dudnya itu harus sama-sama sejenis. Kalau adatnya muzakkar, maka ma'dudnya juga muzakkar. Sebaliknya, kalau adatnya mu'annas, maka ma'dudnya juga mu'annas. Jadi bendanya mu'annas, bilangannya juga harus mu'annas. Bendanya muzakkar, bilangannya juga harus muzakkar. Nah, kalau dia sudah berjumlah 3 sampai 10, dia harus berlawanan. Jadi kalau bendanya dia muzakkar, maka angkanya itu harus mu'annas. Saya ulang, kalau bendanya muzakkar, maka angkanya harus mu'annas. Sebaliknya, kalau bendanya mu'annas, maka angkanya harus muzakkar. Ini khusus untuk jumlah 3 sampai 10. Dan akan berlaku seterusnya, seperti itu. Nah, baik, kita langsung masuk ke contoh supaya lebih mudah dipahami. Oke. Jadi sebagaimana kalian lihat di layar sini, sama tabelnya tadi dengan yang jumlah 1 sampai 2. Pak, tidak ada saya layarnya, Pak, keluar. Oh, Tidak ada muncul layarnya. Kayak yang dibilang tadi layarnya, Pak, tidak ada. ini nih yang saya share sekarang. Tidak ada ya? Hilang? Iya, Pak. Oh, sepertinya masalah jaringan. Jadi apa yang tampak di layar? Nur Hikmah? Kalau yang lain ada? Ada, Pak. Ada, Ji, Pak. Oh, Ada, Pak. mungkin Nur Hikmah ada gangguan jaringan ya. Bagaimana Nur Hikmah? Belum kelihatan? Belum, Pak. Hitam saja ya? Gelap saja, begitu? Iya, Pak. Kayak namanya gitu. Oh, itu sepertinya jaringan ya. Ya didengarkan sajalah, atau nanti saksikan siaran ulangnya. Ya, jadi sama tadi dengan yang penjelasan untuk 1 dan 2. Bedanya tadi kalau untuk yang jumlah 1 sampai 2 di sini adalah ada ma'dud, di sini adat. Tapi di sini syaratnya itu angkanya dulu, adatnya dulu, baru kemudian yang dibilang atau bendanya. Begitu juga untuk muannas. Begitu juga untuk yang sebelah sini. Nah, syarat yang kedua tadi, syarat yang ketiga tadi, ini harus berlawanan. Jadi kalau di sini muannas, di sini harus muzakkar. Muzakkar majrur itu artinya muzakkar yang berakhiran, yang berbentuk jar. Jar itu maksudnya yang berakhiran ini, in atau i. Ya, kita langsung contohkan saja. Jadi di sini ada kalimat salah satu aqlamin. Salah satu aqlamin. Aqlamin ini adalah bentuk jamak taksir atau bentuk jamak dari kata
Qalamun. Qalamun artinya pulpen. Qalamun artinya pulpen. Aqlamin itu artinya banyak pulpen. Jumlahnya lebih dari 2. Jadi 3 dan seterusnya itu berarti aqlamin. Aqlamun. Aqlamun. Jadi aslinya ini aqlamun. Nah, tapi karena dia adalah benda yang benda yang dihitung, maka dia harus menggunakan di sini akhiran in. Jadi qalamun ini awalnya aqlamun, di sini aslinya seperti ini. Dia menjadi aqlamin. Dia menjadi aqlamin. Jadi aslinya dia aqlamun, dia menjadi aqlamin karena dia sedang dihitung. Nah, kalau dia berdiri dalam kalimat yang lain, nah itu dia akan kembali berbentuk seperti ini atau menyesuaikan dengan bentuk kalimatnya. Jadi aslinya ini adalah atau kata dasarnya itu dia adalah qalamun. Nah, dia bentuk jamaknya adalah aqlamin. Ini kenapa dia bisa menjadi aqlam? Itu adalah ada rumus, tidak pakai rumus, memang bentuknya seperti itu, harus dihafal. Nah, kemudian karena qalamun ini, ya, jadi karena aqlamin ini berasal dari kata qalamun yang merupakan muzakkar, maka adatnya di sini atau angkanya dia harus dalam bentuk muannas. Makanya bukan salasun, tapi salah satu. Salah satu. Kalau salah satu ini berdiri sendiri, maka dia akan dibaca salah satun. Tapi karena dia bersambung dengan aqlamin di sini, maka dia dibacanya salah satu aqlamin. Salah satu aqlamin, bukan salah satun aqlamin. Ini khusus untuk yang berbentuk seperti ini, bentuk jumlah 3 sampai dengan 10. Saya ulang lagi ya, di bagian sini. Jadi ini tadi artinya 3 pulpen. 3 pulpen. Nah, untuk jumlah 3 sampai 10 itu letak angka dan benda dan angkanya itu sama. Jadi kalau kita menerjemahkan satu buku itu harus dibalik, nah ini tidak perlu. 3 pulpen, berarti saya bilang dulu 3, salah satun, baru pulpen, aqlamin. Nah, di sini kemudian selanjutnya, khamsatu kutubin. Khamsatu kutubin. Khamsah itu artinya 5, kutubin itu adalah bentuk jamak dari buku cetak. Nah, yaitu kitabun. Nah, kitabun. Kitabun itu asli adalah bentuk dasar dari kutubun. Jadi ini aslinya kutubun. Nah, tapi karena dia merupakan benda yang dihitung, maka di sini dia kutubin. Ini aslinya khamsatun, dia menjadi khamsatu. Khamsatu kutubin, dibaca khamsatu kutubin. Bentuknya semua yang berjumlah 3 sampai 10 itu akan seperti ini modelnya. Khamsatu kutubin. Nah, karena kutubun ini aslinya berasal dari kata kitabun. Kitabun ini adalah muzakkar, maka di sini harus muannas. Nah, muannas bukan khamsu tapi khamsatu. Khamsatu kutubin. Nah, ini ada kebalikan. Kita lanjut ke kolom sebelah kiri di sini. Di sini ada kalimat arba'u majallatin. Arba'u majallatin. Kira-kira apa artinya majallatin? Ada yang tahu? Majalah. Ya. Majalah. Majalah yang jumlahnya lebih dari 2. Atau banyak majalah dalam bahasa Indonesia, kurang lebih seperti itu. Kenapa dia berbentuk seperti ini? Nah, kalau untuk
jamak dari muannas itu dia berlaku rumus jamak muannas, bukan jamak taksir. Ya, khususnya kalau kalian masih agak bingung, coba tonton video yang minggu lalu. Ada di situ dijelaskan. Dari majallatun, dari majallatun tunggalnya dia menjadi majallatun. Perubahannya adalah dengan menambahkan ini diganti menjadi ta biasa. Jadi majallah ta biasa. Kemudian ditambahkan alif dan ta. Sorry. Salah posisi. Nah, jadi majallat lamnya ini ditambahkan alif. Nah, kemudian tunnya ini berubah menjadi ta biasa. Majallatun. Itu adalah bentuk jamak dari majallah. Contoh yang lain, ini saja yang gampang. Muslimatun. Muslimatun jadi ini dipisah ya. Ini dihapus ceritanya. Setelah lima ditambahkan alif, baru muslimatun. Bentuknya seperti itu. Ini muannas ketika ingin diubah menjadi jamak. Nah, ini agak mudah ya kalau untuk muannas untuk diubah menjadi jamak. Oke. Nah, karena majallatun ini aslinya majallatun ya. Asalnya berasal dari kata majallatun yang merupakan muannas, ada tun di belakangnya. Maka di sini harus muzakkar. Harus muzakkar di sini. Jadi harus berlawanan. Nah, jadi kalau kalian hafalkan arba'atun itu sebagai angka atau bilangan 4, maka tunnya itu dihilangkan. Tunnya itu di sini hilang. Tunnya ini hilang. Tinggal A-nya berubah menjadi U. Jadi bukan arba'atun tapi arba'u. Majallatin. Bentuknya selalu seperti ini. Di sini selalu berbunyi U. Di sini di sini dia akan berbunyi U, tidak akan berbunyi un. Dan di sini dia baru akan berbunyi in. Dia tidak akan berbunyi U di sini. Jadi kalaupun dia di sini nanti akan berbunyi A, ini ada kondisi tertentu, atau di sini berbunyi I, dia tidak akan berbunyi an, in, ataupun un. Tapi dia akan berbunyi A, I, atau U. Dan di sini dia akan berakhiran I atau in. Nah, kalau kalian bingung, tidak usah dipikir itu terlebih dahulu. Yang jelas untuk menerjemahkan ini dulu. Fokus dulu untuk menerjemahkan dari jumlah 3 sampai 10. Nah, sekarang di sini ada asyru majallatin. Asyru ini kira-kira artinya apa? Asyru. 10 kalau tidak salah, Pak. Betul. Asyru itu 10. Yang berasal dari kata asyaratun. Jadi asyaratun itu bentuk muannasnya. Asyaratun. Karena ini majallatin adalah muannas,
muannas, maka di sini harus muzakkar. Maka tidak boleh asyaratun di sini. Nah, kita gunakan asyru. Asyru itu untuk 10 dalam bentuk muzakkar. Ya. Kurang lebih seperti itu contohnya. Kita langsung praktek saja. Nah, baik. Di sini ada 4 kalimat. Nah, di sebelah kanan bawah kalian bisa lihat ada bentuk mufrad dan jamaknya. Yang pertama itu adalah pohon. Pohon bahasa Arabnya adalah syajarotun. Pohon bahasa Arabnya adalah syajarotun. Jamaknya di sini jamak itu disimbolkan dengan jim. Asjarun. Pohon jamaknya pohon atau syajarotun itu jamaknya adalah asjarun. Syajaratun jamaknya adalah asjarun. Kursiyun jamaknya adalah karosiyun. Kemudian tolibun jamaknya adalah tulabun. Tulabun ini kadang diartikan murid, kadang juga diartikan mahasiswa. Ya, terserah, enggak masalah. Terakhir adalah zahrotun, azharun jamaknya. Itu adalah bunga. Nah, bagaimana kalau saya mau bilang 3 pohon? Apa bahasa Arabnya? Ada yang bisa? 1 orang? Salah. Ya, silakan. Nur Paradila. Salah asjarin. Salah satu Jarin. jarin. Baik. Salah satu asjarin. Kita coba apakah sudah benar. Jadi menurut Nur Paradila, 3 pohon itu salah satu asjarin. Jadi kita tulis dulu. Kita tulis dulu 3. 3 bahasa Arabnya adalah salah satun. Kemudian pohon. Ya, Morja, kenapa? Izin buang air kecil, Pak. Iya, silakan. Salah satu asjar. Nah, jamaknya pohon itu asjarun. Aduh, alifnya terlalu jauh, enggak apa-apa. Asjarun. Nah, ini kalau diterjemahkan langsung tanpa melihat kaidahnya. Sekarang kita lihat kaidahnya. Salah satun asjarun. Kaidahnya angkanya itu disebut terlebih dahulu, adatnya terlebih dahulu, baru kemudian bendanya. Nah, itu sudah benar. Berarti salah satun sudah benar letaknya di depan, kemudian asjarun itu letaknya di belakang. Berarti posisi katanya itu sudah benar. Nah, karena ini adalah kata yang bersambung dengan angkanya ini bersambung dengan benda selanjutnya, maka di sini bukan salah satun, tapi salah satu. Ini khusus untuk yang berjumlah 3 ya, sampai 10. Lalu di sini bukan asjarun lagi, tapi asjarin. Nah, selanjutnya kita lihat apakah sudah benar jenis katanya. Asjarin ini kita cari tahu dulu apa bentuk asal katanya. Ternyata dia berasal dari kata syajarotun. Syajarotun itu adalah bentuknya muannas. Karena berarti asjarin ini adalah muannas. Karena asjarin ini muannas, maka di sini harus apa? Musakkar.
muzakkar. Berarti di sini bukan salah satu, tetapi yang benar adalah Ayo, ada yang tahu? Salah. Tu-nya dibuang, berarti tinggal sa. Ini menjadi u. Salasun. Salasu. Salasu. Iya. Salasu asjarin. Nah, jadi seperti itu. Khusus untuk jumlah 3 sampai 10 ini harus berlawanan jenisnya. Kalau di sini muzakkar, di sini harus muannas. Sebaliknya kalau di sini muannas, maka di sini harus muzakkar. Jadi jawaban yang benar adalah salasu asjarin. Nah, tadi saya bilang untuk mengubah benda muannas menjadi muzakkar itu tinggal ditambahkan alif dan ta, ya. Nah, jadi ternyata syajaratun ini bentuk jamaknya dia ada bentuk jamak taksir juga, jamak yang tidak punya rumus. Nah, tapi syajaratun ini juga bisa berubah menjadi jamak kalau saya ubah sesuai dengan aturan perubahan untuk muannas. Dari syajaratun menjadi apa? Seperti tadi muslimatun menjadi muslimatun. Kalau syajaratun menjadi apa? Sajaratun. Sajaratun. Ah, ini sama. Jadi dia kebetulan untuk syajaratun ini dia punya bentuk jamak sepertinya sejarin ini juga bisa menjadi syajaratun, itu sama artinya. Ini sekedar tambahan pengetahuan untuk kalian. Jadi jawaban untuk 3 pohon itu adalah salasu asjarin. Nah, seperti itu. Selanjutnya 6 kursi. Ada yang bisa terjemahkan? Enam kursi. Jadi terjemahkan dulu bahasa Arabnya 6 itu apa? Sittatun. 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 Nah, kemudian kursi. Karena dia 6, berarti saya harus pakai jamaknya kursi. Jamaknya kursi adalah Karosiun. karosiyun. Jadi, ya oke. Kita tidak usah buru-buru. Karena tujuannya adalah memahami. Bukan menyelesaikan ya, memahami. Jadi di sini kita akan tulis dulu sesuai dengan yang kita terjemahkan. Sittatu. Sittatun. Ya, salah. Sittatu. Kursi karo siyun. Karo siyun. Karo siyun. Nah, tapi karena ini adalah benda yang dijumlah, maka di sini harus karosin. Sittatu karo, oh ini lupa alifnya. Karosin. Nah, sekarang kita lihat karosin ini berasal dari apa kata dasarnya? Yaitu apa? Apa kata dasarnya karosin? Kursiun. Ya, kursiun. Kursi. Jangan ragu-ragu. Kursiun. Nah, kursiun ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Berarti angkanya harus Muannas. nah, muannas. Apakah sittatu sudah benar muannas? Benar, Pak. Benar. Berarti ini sudah selesai. Sudah selesai dan sudah benar. Sittatu karosin ini sudah benar. Kita sudah berarti sudah tidak perlu diubah lagi menjadi menjadi muzakkar karena ini muzakkar, ini muannas. Dia sudah klop. Dia sudah sesuai dengan aturan, sesuai kaidah menjadi sittatu karosin. Seperti itu. Lanjut 7 murid atau 7 mahasiswa. Ada yang langsung bisa terjemahkan? Langsung sebut saja. Sub'atun dullabin.
Sab'atu tullabin. Baik, kita lihat apakah sudah benar dengan cara menerjemahkan satu persatu. Sub'atu. Nah, Sub'atu tulabin. oke, baik. Kita coba lihat apakah benar sab'atu tullabin. 7 itu bahasa Arabnya sab'atun. Sab'atun. Karena kita akan menyambungnya dengan angka, dengan benda, maka di sini tidak usah ditulis sab'atun, jadi sab'atu saja. Nah, murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa dalam bentuk jamak itu berarti tulabun. Tulabun. Ya, Bun. tulabun. Atau di sini langsung kita tulis saja tulabin karena dia akan bersambung atau merupakan benda yang dihitung. Sab'atu tulabin. Sekarang kita lihat tulabin ini dasarnya apa? Dari kata tolibun. Talibun. Talibun. Tolibun adalah muzakkar. Maka angkanya dia harus Mu'annas. muannas. Apakah sab'atun muannas? Apakah sab'atun muannas? Muannas. Berarti ini sudah selesai. Sab'atu tullabin. Sudah selesai. 7 murid atau 7 mahasiswa. Sama saja, tidak masalah. Nah, terakhir adalah 8 bunga. 8 bunga. Ada yang bisa langsung menerjemahkan? Silahkan. Jadi terjemahkan dulu bahasa Arabnya 8 apa, kemudian jamaknya bunga itu apa? Samani'atu asharin. Baik, ada yang berpendapat lain? Coba Utami, apakah Utami? Oke, sama ya. Utami, bisa diulang apa yang diucapkan temannya? Zamaniyatun azharin. Jadi samania, bukan samaniatun ya, enggak apa-apa. Samaniatu azharin karena dia benda yang kita sebut jumlahnya. Baik, kita coba bahas kembali. Jadi kita terjemahkan dulu 8. 8 itu ini huruf saya, 3 titiknya. Sama niatu. Jadi aslinya dia sama niatun, jadi kita langsung tulis di sini sama niatu karena akan disambung dengan kata selanjutnya. Sama niatu azharin. Azharin. Nah, baik. Nah, kita lihat azharin ini apa kata dasarnya? Zahratun. Baik. Zahratun itu muannas atau muzakkar? Muzakkar. Ada tunnya? Mu'annas. Muannas. Muannas karena memiliki kita bundar. Mu'annas karena memiliki kita marbuto. Betul. Karena azharin ini adalah muannas, maka di sini harus apa? Muzakkar. Nah, berarti Muzakkar. ini sudah benar atau tidak? Tidak. Bukan, Pak. Nah, ini. Ada yang tahu kira-kira jawabannya apa? Samani apa? Samaniu. Apa? Samaniu. Ya, samaniu. Azhari. Samaniu azharin. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan samaniatu. Bukan samaniatu. Kenapa? Karena azharin itu
bukan muzakkar tapi muannas. Samaniu. Nah, samaniu azharin. 8 bunga. Jadi ingat untuk jumlah 3 sampai 10 letak angkanya dulu disebut, baru kemudian bendanya. Kemudian bendanya itu harus dalam bentuk jamak dan jenis benda maupun dan angkanya itu harus berlawanan. Kalau bendanya muzakkar maka angkanya muannas, bendanya muannas maka angkanya muzakkar. Baik. Oke, terakhirnya biasanya kalau mau dia sekolah, rapat atau apa, kalau orang sudah bilang terakhir itu langsung semangat semua karena sudah mau selesai. Terakhir kita akan bahas contoh berikut. Uridu arba'a mistoratin wa thalathata aqlamin. Nah, ini saya bilang tadi, jadi tidak selamanya dia akan bertanda baca u di sini. Kadang dia juga berubah seperti ini. Tapi fokus kalian tidak usah dulu fokus ke situ, kalian fokus dulu dalam menerjemahkannya saja. Uridu itu artinya saya menginginkan atau saya ingin atau saya mau, sama. Arba'a mistoratin artinya 4 penggaris. Arba'ah mistoratin. Karena kata dasar mistoratin ini adalah mistoratun yang muannas. Maka di sini harus muzakkar arba'ah. Jadi ini aslinya mistoratun. Mistoratun itu muannas, otomatis di sini harus muzakkar. Jadi bukan arba'atun tapi arba'ah atau arba'u. Wa dan 3 pena, salah satu aklamin atau salah satu aklamin. Aklamin tadi ini sudah dibahas dari kata kolamun, pulpen, muzakkar, maka di sini harus muannas. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau kalian menerjemahkan kalimat di bawah ini. Ini sebenarnya kalau kalian sudah tonton sebelumnya harusnya tahu, tapi saya mau kalian memahami bukan karena membaca bukan karena melihat jawabannya, tapi karena tahu caranya. Nah, saya menginginkan 5 buku dan 7 penghapus. Jadi fokus kalian terjemahkan ini 5 buku dan 7 penghapus. Baik. Tadi untuk buku itu kata dasarnya kitabun. Kitabun. Jamaknya adalah kutubun. Nah, kalau penghapus berasal dari kata dasarnya adalah mimhatun. 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 Jamaknya. Ada yang bisa enggak terjemahkan ini? Mimhatun. Ayam kilo pakai itu ya.
Halo? Ya, Pak. Ya, sorry tadi ada gangguan. Ya, Pak, enggak apa-apa, Bu. Ya, ada yang bisa terjemahkan jamak dari penghapus itu apa? Ini kata dasarnya adalah mimhatun. Apa jamaknya? Rumusnya sama dengan majallatun, sama dengan muslimatun. Rumusnya semua sama. Kalau mengubah benda muannas itu menjadi jamak. Kalau Mimhutun. Mimhutun. coba kurang jelas? Bisa diulang? Siapa tadi itu? Mimhatun jamaknya apa? Mumhutun apa ya, Pak? Salah ya? Mimhutun. Apa jadi tidak jelas? Tidak aku dengar lagi. Mimhatun menjadi Mimhutun. Ya dah. Mumhutun. Ingat rumusnya mengubah muannas menjadi Mumhatin. Rumusnya adalah tunnya itu dihilangkan. Jadi tunnya itu dihilangkan, ini dihilangkan. Kemudian setelah kata terakhir, huruf terakhir ditambahkan alif, baru tun. Mimha. Mimhatin. Apa? Apa? Mim? Mimha. Mimha. Mimhatin. Tun. Kata muslimatun, dia berubah menjadi muslimatun. Kata dasarnya majallatun, dia menjadi majallatun. Nah, jadi kalau mimhatun dia menjadi apa? Mimhatun. Ah, itu dia. Nah, cara mengubah yang berakhiran tun itu semua sama. Mengubahnya menjadi jamak. Jadi mim setelah H, jadi ini tunnya hilang. Setelah H langsung ditambahkan alif, tunnya itu berubah menjadi ta biasa. Mim, hatun. Semua yang muannas cara mengubahnya begitu. Contoh yang lain saya kasih supaya lebih mengerti. Mu'minatun. Mu'minatun. Jadi, Pak. Mu'minatun. Iya. Minat. Sama, mu'minatun. Oke. Sekarang terjemahkanlah di bawah ini. Saya menginginkan 5 buku dan 7 penghapus. Ayo, ada yang bisa? Aribu. Ya, siapa? Uri. Siapa tadi tuh? Lanjut. Hamsatu. Atau ini saya dulu lah. 5 buku. Ada yang bisa terjemahkan 5 buku? Hamsatu. Kutubing. Oke. Ada yang Uridu. Oh, langsung diterjemahkan. Hamsatu. Silakan. Baik. Ya. Uridu. Hamsatu. Kutubing. Terus? Wa sub'atu. Mimhasatun. Hampir. Terjemahkan dulu ini, 7 penghapus. Apa bahasa Arabnya 7 penghapus?
Ayo, selain Nur Fadila, coba terjemahkan ini 7 penghapus. Sab'ah. Sab'ah mimhatun. Sab'atu mumhatin. Sab'ah mimhatin. Mimhatin. Mahayat sabahat Satu. Nur Hikmah dulu, Nur Hikmah. Apa nak? Nur Hikmah. sabahayat Apa? Sab'atu mumhatin. Apa? Nur Hikmah dulu. Sab'atu mahayah. Apa kau baca Mahaya? Ini mimhatun. Salah baca kayaknya. Coba Nur Paradila. 7 penghapus. Sab'ah mimhatin. Oke, coba Inaya. Sab'ah mimhat. Oke, kita coba ya terjemahkan dulu ini supaya nanti bisa benar menerjemahkan kalimatnya. 7 penghapus. 7 penghapus. Sab'ah. Bahasa Arabnya 7 apa? Sab'atu. Ya, sab'atun. 7 itu Sab'atun. sab'atun. Sab'atu. Nah, penghapus tadi jamaknya adalah Mimhatun. mimhatun. Tapi karena di sini dia menjadi benda yang dihitung, jadi dia di sini mimhatin. Mimhatin. Apakah sab'atu mimhatin ini sudah benar? Nah, itu pertanyaannya. Oke, untuk jumlah 3 sampai 10, angkanya disebutkan terlebih dahulu. Nah, sudah benar. Angkanya terlebih dahulu, baru kemudian bendanya. Nah, sekarang syarat yang lain. Kalau bendanya, nah bendanya ini, mimhatin ini dari kata dasarnya muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Karena dia mimhatun. Tun, itu berarti dia muannas. Berarti, apakah kita pakai sab'atu sudah benar? Salah. Salah. Makanya di sini ini tu-nya dihilangkan, ini menjadi u. Sab'u. Sab'u. Sab'u mimhatin. Nah, itu yang benar. Sab'a minhatin juga sebenarnya sudah benar. Saya mengerti maksudnya. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti ini, dia harus dibaca sab'u mimhatin. Yang penting kalian sudah mengerti, belang otun-nya itu dihilangkan. Jadi sab'u atau sab'ayas. Tapi sesuai aturan atau kaidah bahasanya, dia di sini harus dibaca sab'u mimhatin. Sab'u mimhatin. Jadi bahasa Arabnya 7 penghapus adalah sab'u mimhatin. Sini sab'u. Sab'u. Ini mohon maaf seperti huruf H. Ini ain ya. Sab'u mimhatin. Perbaiki dulu. Oke. Sab'u mimhatin. Oh iya, besarnya sukunnya. Nah, sekarang kita terjemahkan ini. Saya mau 5 buku dan 7 penghapus. Ada yang sudah bisa menerjemahkan? Jamin dulu, Fadila yang lain dulu. Kasih dulu yang lain. Yang lain. Selain Nur Fadila. Agung, Muarja, Nurul Islamiyah, Utami, Putri, Nur Hikmah, nggak ada ya? Nur Paradila bisa?
Uridu. Uridu. Uridu homsatan. Homsate. Uridu apa? Ayo. Ya Nur Fadilah, kalau begitu. Uridu satu kutub sab'u mimhatin. Mimhatin. Oke, syukran. Sahih ya. Nah, Afwan, Pak. ya. Jadi di situ uridu sab'u kutubin. Uridu khamsatu kutubin wa sab'u mimhatin. Itu kalau kita terjemahkan ya. Nah, di dalam bahasa Arab ketika sebuah benda itu berposisi sebagai objek, kalau dalam bahasa Indonesia ya objek, maka dia harus berbaris fathah atau berbunyi A. Tapi ini tidak usah dulu ya, tidak usah kalian perhatikan dulu. Yang jelas kalian sudah tahu dulu cara menerjemahkan. Jadi kalau sesuai dengan aturan bahasanya, maka di sini dibaca uridu khamsata kutubin wa sab'a mimhatin. Sama dengan ini di atas tadi. Arba'a mistoratin wa salasata aqlamin. Uridu khamsata kutubin wa sab'a mimhatin. Yang jelas kalian ini masalah kenapa bisa bunyi A di sini atau fathah di sini itu nanti. Yang jelas kalian sudah paham dulu bahwa ternyata bahasa Arabnya 5 buku itu khamsatu kutubin, 7 penghapus itu sab'u atau sab'u mimhatin. Jadi seperti itulah pembahasan tentang bagaimana adat ma'dud atau angka bilangan dan yang dibilang mulai dari jumlah 1 sampai dengan 10. Silakan nanti misalnya nanti saya share kembali ini dalam bentuk PDF untuk kalian baca-baca lagi. Nah, untuk kalau kalian sudah paham dari angka 1 sampai 10, di atas 10 sampai 1000, ratusan ribu, jutaan, miliaran, insya Allah kalian sudah bisa. Karena dasarnya itu ada di sini. Terdengar rumit? Mungkin iya. Tapi kalau kalian bisa paham dan mengikuti aturannya, itu kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa memahaminya. Intinya tadi itu, kalau jumlah 1 sampai 2, itu yang disebut dulu adalah bendanya, baru kemudian angkanya. Kemudian jenis angka dan bendanya itu harus sama. Kalau bendanya muzakkar, maka angkanya juga harus muzakkar. Sebaliknya, kalau bendanya muannas, maka angkanya juga muannas. Nah, kalau dia berjumlah 2, baru ditambahkan ani atau aini. Selanjutnya, untuk yang berjumlah 3 sampai 10, itu memiliki sedikit perbedaan. Jumlah 3 sampai 10 bendanya disebutkan di belakang. Jadi angkanya dulu baru bendanya. Nah, bendanya itu harus menggunakan jamak. Jamak baik itu jamak yang beraturan ataupun tidak beraturan. Maksud saya jamak yang punya rumus seperti jamak muzakkar yang ditambahkan una atau ina, tadi saya tidak sempat kasih contoh. Jamak muannas seperti yang ditambahkan atun. Lalu jamak taksir yang tidak punya aturan, yang harus dihafal. Tadi ada dibagikan contohnya. Serta itu kalau jumlah 3 sampai 10, jenis angka bilangannya dengan yang dibilang itu harus berlawanan. Kalau bendanya muzakkar, maka bilangannya harus muannas. Kalau bendanya muannas, maka bilangannya harus muzakkar. Sampai sini ada pertanyaan? Yang penting jangan bilang mau diulang dari awal ya. Sudah ada ya.
Kalau ada pertanyaan, nanti langsung chat saya saja. Nanti selanjutnya silahkan akan saya share kalau misalnya ini berhasil direkam, mohon maaf tadi karena ada gangguan. Kalau misalnya ini berhasil direkam, maka saya akan share di Classroom untuk teman-teman kalian yang belum nonton. Untuk kalian yang ikut sampai terakhir, silakan langsung ikuti saja instruksi yang diberikan. Yang jelas saya sudah tidak akan suruh kalian nonton kembali ini, karena kalian sudah ikut ya. Tapi kalau kalian mau nonton ulang ya silahkan, tidak ada masalah. Silahkan saya minta tolong diaktifkan kameranya untuk kita jadikan sebagai bukti bahwa kita benar-benar sudah melaksanakan kegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.